kualitas itu penting, tapi seberapa objektif sih kita saat menilainya? Yuk kita tanya-tanya orang sekitar tentang bagaimana mereka menilai kualitas. Halo semuanya, jadi di sini kita sudah memiliki 2 responden yang akan kita tanyakan tentang persepsi mereka tentang hal apa saja sih yang mempengaruhi kualitas. Yuk langsung aja. Halo Kak. Halo. Nah, menurut Kakak nih, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Kakak tentang kualitas? Kalau menurut aku sih Kak, mulai dari harganya yang mahal, terus dari kemasannya juga yang menarik Kak. Oke, langsung aja kita geser ke Kakak ganteng satunya. Pertanyaannya yang sama juga Kak. Kalau menurut aku sih dari rasa dengan preferensi pribadi aku sih. Oke, jadi itu dia jawaban dari 2 narasumber kita. Kualitas ternyata nggak hanya berkaitan dengan produk itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh harapan dan pengalaman masing-masing orang. Nah, biasanya kita sering menilai dari tampilan, harga, atau merek, tapi kualitas sejati nggak selalu terlihat dari luar. Hai guys, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan melakukan eksperimen tentang kualitas versus branding. Dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Total Quality Management. Yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Apelita MSI. Kami akan melakukan eksperimen ke beberapa orang. Simak video kami yuk! Hayo! Baik Kak, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Halo, perkenalkan nama saya Doan Ugang. Saya sekarang seorang mahasiswa. Di sini saya diminta untuk menjadi responden. Hai semua, nama aku Emilin. Sekarang aku masih belajar dan di sini aku diajak untuk menjadi responden mereka. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Andra dan aku mahasiswa. Sebelum melakukan eksperimen, Kakak bisa mengisi pertanyaan persepsi kualitas dulu ya. Oke. Nah, ini dia produk percobaan eksperimen kami. Jadi di sini kami udah nyiapin 2 sampel chips Kak. Yang pertama ini ada chips yang warna hijau dan kemudian yang kedua ada chips warna oranye. Boleh langsung Kakak cobain satu-satu Kak dari yang hijau mungkin? Hijau. Udah. Yang orange lagi Kak. Jadi Kak, setelah Kakak cobain tadi, menurut Kakak gimana sih rasanya pas gigitan pertama dari kedua ini? Kalau yang hijau, dia rasanya lebih tebal. Terus yang lebih tebal, kayaknya lebih warnanya tuh kelihatan kan bedanya. Kayak yang ini tuh lebih, bukan lebih gosong sih, lebih matang kali ya. Kalau ini dia lebih pucat gitu. Kalau rasanya, yang ini dia bener-bener original gitu, kayak rasa keripik kentang doang. Tapi kalau ini dia ada bumbunya gitu, kayak ada seasoningnya. Yang pertama sih rasanya lebih enak, asin, lebih gurih gitu, terus teksturnya lebih enak dimakan. Kalau yang ini agak keras, terus rasanya pulang keluar jadi agak hambar sedikit. Kalau rasanya untuk yang produk yang ini lebih cenderung ke asin, dan sedangkan untuk yang ini rasa pure kentang gitu, jadi asin itu sedikit. Jadi Kak, kami kan belum kasih tahu nih mereknya apa. Menurut Kakak ini termasuk keripik yang enak nggak Kak? Dan kalau misal enak, enakan yang mana? Dua-duanya enak sih, sebenarnya tergantung nih kita prefernya gimana. Kalau menurut aku, kalau yang hijau dia kan lebih tebal nih, terus sama hampir nggak ada rasanya, kayak rasa kentang doang gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman yang pengen ngerasain yang lebih asin atau ada seasoningnya, yang ini yang oranye gitu. Yang enak sih pasti yang ini ya, kalau ini agak kurang keluar rasanya. Iya, enak. Kalau dari tekstur rasa nih Kak, menurut Kakak yang mana sih yang lebih mahal dan yang mana yang lebih murah? Lebih mahal dan lebih murah. Lebih mahal dan lebih murah. Mungkin harusnya ini lebih mahal. Karena kan dia lebih tebal nih. Kalau kita lihat nih kan, tuh. Dia lebih tebal, terus warnanya juga kelihatan bedanya. Tapi kalau dari rasa, lebih berasa yang ini yang tipis. Mungkin kayaknya yang lebih mahal, harusnya yang ini deh, harusnya. Karena dia lebih berasa gitu. Sedangkan kalau yang ini dia kan kayak light gitu, mungkin harganya nggak lebih mahal dari ini gitu. Dari tekstur sih lebih mahal yang pertama ya, soalnya yang kedua agak keras. Kalau dari rasa juga yang pertama lebih enak.
Kalau menurut aku ya yang yang lebih mahal itu yang produk yang ini ya, karena seperti yang kita tahu kan ini kan lebih berasa gitu, asinnya juga ada, aftertaste-nya juga ada. Sedangkan yang produk yang ini ya kayak lebih sekedar kentang aja gitu, kayak keripik kentang yang ada dijual di pasar-pasar gitu. Itu aja sih. Ini yang lebih mahal, ini mungkin yang di bawahnya lah. Menurut kakak, chips yang kayak gini tuh kualitasnya oke atau standar kak? Dan kalau misal dijual, perkiraan kakak berapa sih harganya kak? Oke atau standar. Mungkin kalau dijual di minimarket gitu kali lah. Di minimarket mungkin kayak Alfamart dan Indomaret, udah oke lah pasti standar kan. Tapi kalau untuk harga mungkin harusnya ini lebih mahal sih. Entah kenapa gitu. Soalnya kalau dari kualitas sih, kualitas oke sama nih standar gitu kan. Cuman entah kenapa kayaknya yang ini bakal lebih mahal. Karena ada rasanya gitu, ada flavornya, nggak cuman plain doang gitu rasanya. Perkiraan harga mungkin yang ini di 20 ribuan. Kalau dijual dalam snack gitu kan kita nggak tahu kemasannya gimana. Mungkin di 20 ribuan lah kalau misalnya dijual di minimarket gitu. Kalau ini mungkin di bawahnya, mungkin di belasan ribu, 17 ribu, 18 ribu mungkin, perkiraan mungkin segitu lah. Lebih oke keripik yang pertama sih, yang kedua standar. Standar aja sih, seperti keripik kentang pada umumnya. Kalau aku suruh kakak nebak nih kak, menurut kakak untuk chips yang warna hijau dan yang warna orange itu mereknya apa ya? Kalau nebak ya, aku kan sering jajan juga di minimarket gitu, di Alfamart, di Indomaret gitu kan. Kalau yang hijau yang pertama, ini asing sih. Aku dari chipsnya juga mungkin baru kali ini nyoba. Karena aku seringnya jajan itu yang sering aku cobain aja atau yang udah pernah aku coba, enak gitu, jadi pesannya atau belinya itu terus gitu. Kalau yang hijau ini asing sih, nggak tahu brandnya apa. Terus dari rasa chipsnya juga mungkin baru kali ini aku coba, kayak terlalu plain gitu, nggak terlalu enak. Tapi kalau ini ketebak sih, pertama mungkin udah ada kumisnya gitu. Terus kalau chips ini juga nggak asing karena udah sering nyobain juga. Ini pasti Pringles yang pakai tabung gitu, bukan yang pakai kemasan gitu. Ini dia kemasannya pasti yang kayak tabung gitu. Ini pasti Pringles. Kalau ini nggak tahu sih, udah pakai topi, udah hijau, nggak tahu. Kalau ini udah pasti Pringles dan rasanya juga lebih enak. Kalau yang pertama sih kayaknya aku tahu ya, soalnya udah pernah rasa dan beli juga. Pringles. Yang kedua ada brand yang satunya lagi yang mirip sama Pringles, aku nggak tahu apa namanya. Lupa ya? Iya. Kalau yang dari ini ya, mungkin ini aku sudah familiar dan juga sering beli ya di Alfa atau Indomaret. Pasti ini Pringles. Dan untuk yang produk yang kedua ini aku agak kurang tahu atau kurang pernah mencicipinya. Jadi aku kurang tahu ini produk apa gitu namanya. Brandnya dari mana gitu. Jadi kak, kakak kan udah cobain 2 chips ini kan kak. Nah sekarang berapa sih rate yang pengen kakak kasih buat 2 chips yang ini kak? Kalau yang hijau, mungkin balik ke masing-masing ya. Kalau aku tipikal yang lebih suka snack itu asin atau ada flavornya. Kalau ini itu dia terlalu plain gitu, terlalu kentang rasanya. Ada sih rasanya tapi rasa kentang doang gitu, terlalu plain. Mungkin di 7/10 mungkin. Nah kalau ini Pringles, yang aku tebak kan ini pasti Pringles. Aku yakin ini pasti Pringles, pasti enak kan. 10/10 lah. Yang pertama aku kasih 8,5, yang kedua 6,5. Karena yang ini lebih berasa gitu, rasa bumbunya, flavornya juga, mungkin aku kasih ratingnya 10/10 ya. Sedangkan untuk produk yang ini mungkin ini lebih kurang gitu rasanya atau flavornya. Jadi ratingnya ya 6,5 lah per 10. Menurut kakak, seberapa besar sih pengaruh merek dengan penilaian kakak terhadap kualitas produknya kak? Gede sih, lumayan tinggi lah gitu. Karena misalnya nih, di antara dua ini kan, aku yakin ini Pringles. Kenapa? Karena pertama campaign-nya bagus, kedua juga udah terkenal gitu. Jadi kalau kita ngomongin kualitas, rasa dan segala macam, pasti brand yang punya nama gede dan campaign-nya bagus pasti selalu kita ingat. Misalnya nih, di antara dua ini, mungkin karena saking jarang aku ngelihat clue kayak gini kan, warna hijau terus pakai topi kayak gitu, aku nggak tahu itu apa. Tapi kalau ini udah dia warna oranye, pakai kumis juga, akhirnya ketebak gitu. Karena di brand kita, di kepala kita pasti ini pasti Pringles, rasanya juga Pringles pasti. Udah, itu sih. Kalau menurut aku merek itu cukup berpengaruh sih, karena biasanya merek yang terkenal itu harusnya memiliki standar yang lebih bagus. Nah, itu pengaruhnya pasti besar banget karena kan merek ini pasti kan mencerminkan kualitas dari produk itu. Misal kalau merek ini biasa-biasa saja, karena pasti kan kualitasnya juga biasa-biasa saja, sepadan juga dengan merek yang tersebut pengaruhnya.
Selanjutnya, apakah desain dan kemasan produk mempengaruhi persepsi kakak nih terhadap kualitas? Mempengaruhi sih, karena kalau dia kemasannya terlalu tipis atau nggak menarik, pasti kita juga nggak pengen beli kan. Tapi kalau dia udah image-nya bagus, brandnya juga udah bagus, misalnya nih kayak keripik, kan keripik ada, mungkin yang kita kenal kan ada dua, ada yang kemasan biasa sama ada yang bentuk tabung gitu kan. Nah kalau yang bentuk tabung kan pasti menarik aja gitu deh, terus kayak Pringles gitu kan, pasti dia lucu ya ternyata Pringles pakai kemasannya yang tabung nggak yang kayak kemasan biasa, pasti kita lebih coba deh gitu sih. Jadi lumayan berpengaruh. Berpengaruh banget sih, soalnya kalau kemasannya menarik, kita yang ngeliatnya itu jadi kayak tertarik gitu untuk beli. Kalau misalnya kemasannya salah-salah jadi bikin ragu, beli atau enggak gitu. Oh, udah pasti sangat berpengaruh ya. Misalkan kita beli sebuah produk atau ya produk itu, tapi tidak ada desain atau brand yang jelas gitu, cuma polosan, pasti kan kita akan merasa ragu-ragu gitu untuk membelinya. Sedangkan kalau kita misal udah tahu desain sama brandnya yang udah jelas itu udah terkenal eksklusif gitu, pasti kan kita langsung tertarik gitu untuk membelinya. Berarti sangat berpengaruh. Jika dari dua produk ini kak memiliki fungsi atau rasa yang sama, elemen apa yang membuat kakak lebih yakin terhadap salah satunya kak? Rasa sih, rasa, terus mungkin desainnya, tampilan kemasannya, mungkin aku bakal pilih yang lebih menarik dan rasanya yang paling lebih enak gitu. Itu sih. Aku pasti lihat dari seberapa menarik kemasannya sih dan informatifnya, soalnya seperti bahan-bahannya, tanggal kadaluarsa, dan verifikasi BPOM-nya dan lain-lainnya. Yang pasti rasa dan harga yang affordable dan worth the price. Terakhir nih kak, menurut kakak apakah harga yang lebih tinggi selalu mencerminkan kualitas yang lebih baik atau gimana? Menurutku sih harga tuh emang mempengaruhi sih. Semakin mahal harga berarti kan semakin tinggi juga kualitasnya. Makanya aku pun tadi nebak menurutku lebih mahal yang ini karena rasanya lebih enak gitu. Dan ini mungkin karena rasanya asing, jadi ngerasanya mungkin kualitasnya belum sebagus yang ini gitu. Jadi aku ngerasa semakin tinggi harganya, semakin tinggi juga kualitasnya dan sesuai sama pasar yang ada di sekitaran kita gitu. Kalau menurut aku sih nggak selalu kayak gitu ya. Soalnya aku pernah beli keripik atau snack lain yang lebih mahal dan rasanya biasa aja. Justru banyak produk lokal yang lebih murah dan rasanya lebih enak. Sudah pasti mencerminkan yang lebih baik sih kan, karena kan kita tahu juga ada harga, ada kualitas. Nah, misalkan kualitasnya itu tinggi, ya pasti juga harganya juga tinggi kan, sepadan juga dengan ada harga dan kualitas gitu. Jadi kak dari dua sampel ini untuk produk yang hijau kami pakai Mr. Potato. Oh, hijau banget ya. Iya. Kemudian untuk yang produk orange kami pakai Pringles kak. Iya kan, Pringles kan. Jadi dari dua produk ini yang lebih mahal itu di Pringles kak. Lebih mahal Pringles. Iya. Lebih tinggi kak. Tapi lebih enak sih emang. Kan yang pertama Pringles. Oh ini aku tahu tapi lupa aja sama namanya. Tidak seperti kelihatan warna hijau ya ini. Dan ini lebih asing juga sih. Jadi ya gitu lah. Pasti udah ketebak dari awal karena rasanya yang sering aku juga rasa, makan dia juga beli, pasti Pringles. Kalau ini asing gitu, nggak pernah juga ngerasain gimana. Ya rasanya pasti hambar. Berdasarkan kumpulan jawaban dari kuesioner persepsi kualitas, kami menganalisis bahwa faktor utama yang membentuk kepercayaan pelanggan adalah nama brand dan kualitas rasa. Semua responden sepakat bahwa brand yang terkenal meningkatkan persepsi kualitas, sementara rasa menentukan loyalitas pembelian. Harga dan desain kemasan juga berperan penting. Harga yang dianggap wajar dan kemasan yang menarik mampu memperkuat first impression konsumen terhadap produk. Popularitas di sosial media juga ikut mempengaruhi, terutama bagi audiens muda, meskipun testimoni pelanggan masih kurang jadi pertimbangan utama. Secara keseluruhan, brand awareness, rasa, dan kemasan menjadi faktor dominan dalam membangun kepercayaan terhadap produk. Jadi, berdasarkan hasil analisis kami terhadap uji produk, mayoritas responden menilai Pringles lebih berkualitas dibandingkan Mr. Potato, meskipun kualitas produk dalam hal rasa dan tekstur tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian, branding menjadi faktor kunci, di mana Pringles lebih dikenal dan lebih cepat disosialisasikan sebagai produk premium. Sedangkan Mr. Potato dinilai memiliki tekstur lebih tebal, tetapi rasanya dianggap lebih hambar dibandingkan dengan Pringles. Semua responden sepakat bahwa brand memiliki pengaruh besar terhadap persepsi kualitas sebuah produk. Selain itu, kemasan yang menarik juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk tersebut. Dalam uji tanpa brand, Pringles lebih mudah dikenal dan langsung dikaitkan dengan
kesan premium dibandingkan Mr. Potato. Dari sisi rasa, meskipun Mr. Potato memiliki tekstur yang lebih tebal, Pringles dinilai lebih lezat dan flavor oleh responden. Sementara itu, dari aspek harga, responden cenderung menganggap Pringles lebih layak dihargai lebih tinggi karena kombinasi rasa, brand, dan persepsi kualitas yang lebih kuat. Selain itu, berdasarkan penilaian responden yang akan kami lampirkan pada layar, Pringles memiliki nilai rata-rata penilaian yang jauh lebih tinggi, yaitu 9,5 dibandingkan Mr. Potato yang senilai 6,67. Hal ini memperkuat bukti bahwa branding dan persepsi kualitas berpengaruh besar terhadap preferensi konsumen. Jadi kesimpulannya, apakah branding lebih berpengaruh daripada kualitas sesungguhnya? Jawabannya adalah iya. Kenapa demikian? Karena branding terbukti memiliki pengaruh lebih besar daripada kualitas objektif produk. Brand awareness dan citra premium membuat Pringles mendapatkan nilai lebih tinggi, meskipun dalam blind test rasa dan tekstur keduanya cukup bersaing. Sekian dari hasil uji eksperimen kami. Terima kasih. Bye-bye.